Bagaimana jadinya jika mendengar kartu ATM banyak yang diblokir dan menimpa pada diri kita? Lalu bagaimanakah nasib yang diterpa oleh kuli bangunan ini yang sudah susah payah menabung 10 tahun lamanya? Sebelum melanjutkan ke videonya, alangkah baiknya like dan komen dari mana kalian berasal agar Mimin lebih mengenal kalian dan bersemangat membuat kontennya. Jakarta, sebuah kota yang tak pernah tidur, seringkali menjadi saksi bisu perjuangan para perantau. Di salah satu sudut kota, di antara riuh rendahnya suara truk molen dan pekikan mandor, berdirilah Firman. Usianya 41 tahun, namun kulitnya yang legam dan tangannya yang kapalan menceritakan lebih dari sekadar angka. Ia adalah seorang kuli bangunan, sebuah profesi yang mengandalkan otot dan ketahanan fisik. Setiap hari, dari mentari terbit hingga tenggelam, ia bergelut dengan semen, pasir, dan batu bata. Keringatnya mengucur deras, membasahi kaos lusuh yang sudah menemaninya bertahun-tahun. Firman berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Timur. Di sana ada seorang istri dan 2 anak yang menantinya. Merekalah alasan utama Firman rela mengorbankan masa mudanya di ibu kota. Setiap kali ia merasa lelah atau putus asa, bayangan senyum anak-anaknya seolah memberinya energi baru. Ia ingin anak-anaknya bisa bersekolah tinggi, tidak seperti dirinya yang hanya lulusan sekolah dasar. Ia ingin mereka memiliki masa depan yang lebih cerah, jauh dari kerasnya pekerjaan kuli bangunan. Motivasi itulah yang mendorong Firman untuk menabung dengan gigih. Selama hampir 10 tahun merantau, setiap kali gajian, ia tak pernah lupa menyisihkan sebagian besar uangnya. Ia tak pernah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Uangnya selalu ia simpan di sebuah ATM milik bank swasta. Baginya, kartu ATM itu lebih dari sekadar sepotong plastik. Kartu itu adalah jimat, lambang dari setiap tetes keringat, setiap rasa lelah, dan setiap pengorbanan yang ia lakukan. Di dalamnya tersimpan harapan, impian, dan masa depan keluarganya. Ia seringkali mengelus-ngelus kartu itu, seperti seorang ayah yang mengelus kepala anaknya. Kartu itu adalah satu-satunya benda berharga yang ia miliki, dan ia menjaganya lebih dari nyawanya sendiri. Tanpa ia sadari, tabungan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit telah mencapai jumlah yang fantastis, sebuah bukti nyata dari dedikasi dan kegigihannya. Namun, ketenangan yang selama ini ia rasakan akan segera terusik oleh sebuah berita yang tak terduga. Pukul 12 siang, matahari menggantung persis di atas kepala, membakar kulit siapapun yang berani melawannya. Firman duduk di bawah rindangnya pohon trembesi, satu-satunya tempat teduh di area proyek. Nasi bungkus yang ia santap terasa hambar. Pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Dengan ponsel butut yang layarnya retak, ia iseng membuka media sosial. Jari jemarinya yang kasar menggeser-geser layar, melupakan sejenak lelahnya pekerjaan. Tiba-tiba, sebuah video viral menarik perhatiannya. Video itu berisikan seorang jurnalis yang melaporkan tentang pemblokiran massal kartu ATM oleh sebuah lembaga bernama PPATK. Menurut jurnalis itu, pemblokiran dilakukan untuk menindak kejahatan keuangan, tetapi banyak nasabah yang tidak bersalah ikut terkena imbasnya. Nama PPATK sama sekali asing di telinga Firman. Ia adalah pria polos yang hanya tahu cara bekerja keras, bukan mengurus berita rumit. Awalnya ia tak terlalu mempedulikan, menganggapnya hanya berita kota yang jauh dari kehidupannya. Namun, kekhawatiran itu perlahan merayap di benaknya seperti lumut yang tumbuh di dinding lembab. Bagaimana jika... Gumamnya lirih. Bagaimana jika kartu ATM-ku juga ikut diblokir? Pikiran itu bagai sengatan listrik yang tiba-tiba. Wajahnya yang tadinya tenang berubah tegang. Jantungnya berdegup kencang, memompa darah dengan cepat seolah-olah ia sedang lari maraton. Firman memegang saku celananya, merasakan bentuk plastik persegi panjang yang menjadi jimatnya. Di dalamnya tersimpan seluruh hasil jeripayah selama 10 tahun. 300 juta rupiah. Angka itu bukan hanya sekedar uang.
melainkan janji yang ia berikan kepada keluarganya. Janji akan masa depan yang lebih layak. Perasaannya menjadi campur aduk. Di satu sisi, ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tidak mungkin, aku tidak pernah melakukan kesalahan, pikirnya. Di sisi lain, rasa takut kehilangan tabungan seolah mencekiknya. Bagaimana jika tabungan itu hilang? Apa yang akan ia katakan pada istri dan anak-anaknya? Kekhawatiran itu terus menghantuinya, menghilangkan selera makan dan ketenangannya. Ketenangan yang Firman rasakan selama ini kini tercoreng oleh bayang-bayang musibah yang tak terduga. Ia harus segera memastikan, dan hanya ada satu cara untuk mengetahui kebenarannya. Sore itu, waktu istirahat seakan menjadi musuh bagi Firman. Kekhawatiran yang menumpuk tak memberinya ketenangan. Ia memutuskan untuk meninggalkan proyek lebih awal, menolak tawaran kopi dari teman-temannya. Pikirannya hanya satu, memastikan keadaan tabungannya. Dengan langkah tergesa-gesa, ia berjalan menuju minimarket terdekat yang memiliki mesin ATM. Debu jalanan dan asap kendaraan seolah tak ia rasakan. Jantungnya berdebar kencang, suaranya terdengar lebih nyaring dari hiruk-pikuk kota. Sampailah Firman di depan sebuah bilik ATM. Tangan kasarnya gemetar saat mengeluarkan kartu ATM dari dompet lusuhnya. Kartu itu terasa dingin, namun hatinya justru memanas. Ia berdoa dalam hati, memohon agar semua ketakutannya hanya imajinasi semata. Dengan napas tertahan, ia memasukkan kartu itu ke dalam mesin. Suara mesin yang berdecit saat membaca kartu terasa seperti palu yang memukul-mukul dadanya. Layar mesin ATM menyala, meminta PIN. Jari-jari Firman yang biasanya cekatan dalam mengangkat semen, kini ragu-ragu menekan tombol. Satu persatu, ia masukkan 6 digit angka yang sudah menjadi bagian dari ingatannya selama 10 tahun terakhir. Ia menunggu, menatap layar dengan penuh harap. Namun, harapan itu sirna dalam sekejap. Layar ATM yang semula cerah, kini menampilkan pesan yang menusuk kalbu. Kartu Anda diblokir. Mohon hubungi pihak bank. Dunia Firman seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis. Tubuhnya kaku, matanya tak berkedip menatap barisan kata yang merenggut semua mimpinya. Keputusasaan yang mendalam menguasai dirinya. Rasa lelah, pengorbanan, dan semua jerih payah selama 10 tahun terasa sia-sia. Setetes air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh debu, meninggalkan jejak basah. Ia teringat janji-janjinya pada sang istri, pada anak-anaknya. Tabungan ini adalah masa depan mereka. Tanpa tabungan ini, apa yang bisa ia berikan? Pikiran-pikiran buruk mulai menguasai benaknya. Apakah tabunganku benar-benar hilang? Apakah aku harus kembali ke kampung dengan tangan kosong? Momen itu adalah puncak dari kekecewaan. Sebuah titik balik yang mengubah perjalanan hidupnya. Firman tahu, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari masalah yang jauh lebih besar dan rumit. Ia harus mencari jawaban, dan jawaban itu hanya bisa ia dapatkan di bank. Dengan langkah gontai dan hati yang hancur, Firman berjalan menuju kantor cabang bank yang berjarak tak jauh dari ATM. Kekalutan di hatinya tak sebanding dengan kekontrasan yang ia hadapi. Pintu kaca otomatis terbuka, menyambutnya dengan hembusan udara dingin dari pendingin ruangan yang terasa menusuk kulitnya yang berkeringat. Aroma wangi parfum dan karpet yang bersih seakan mengejak bau debu dan keringat yang melekat di tubuhnya. Di dalam, suasananya serba mewah dan teratur. Para staf bank dengan seragam rapi dan senyum yang dibuat-buat sibuk melayani nasabah. Namun senyum itu lenyap saat mata mereka menangkap sosok Firman. Penampilan Firman yang lusuh dengan kaos berlumuran semen dan celana jeans belel sangat mencolok di antara nasabah lain yang berpakaian necis. Pandangan-pandangan merendahkan mulai dilontarkan. Ada yang menatapnya dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan sorot mata jijik, ada yang berbisik-bisik sambil tertawa kecil, dan ada pula yang dengan sengaja memalingkan wajah seolah tak sudi melihatnya. Firman mengabaikan semua itu. Keinginannya untuk menyelesaikan masalah jauh lebih besar dari rasa malu yang ia rasakan. Dengan sisa-sisa keberanian yang ia kumpulkan, ia mendekati meja resepsionis. Seorang staf wanita muda dengan riasan tebal memandanginya dengan tatapan malas. "Mbak, kartu ATM saya terblokir," jawab Firman. Suaranya parau menahan emosi.
Ia mengeluarkan kartu ATM yang sudah kusut dari dompetnya. Staf wanita itu mengambil kartu itu dengan 2 jari, seolah tak ingin menyentuh benda kotor. Atas nama siapa? Firman. Jawabnya singkat. Staf itu mengetik sesuatu di komputernya. Selama proses itu, sesekali ia melirik Firman dengan tatapan meremehkan, lalu berbisik-bisik dengan temannya yang duduk di sebelahnya, membuat Firman merasa seperti badut yang sedang ditertawakan. Firman hanya bisa menunduk, menggenggam erat tangannya yang kapalan. Ia berharap di balik sikap mereka yang merendahkan, masalahnya bisa segera teratasi. Ia tak tahu bahwa penghinaan yang lebih besar baru akan dimulai. Staf wanita di balik meja resepsionis menatap layar komputernya. Matanya memicing, lalu beralih menatap Firman dengan tatapan yang lebih merendahkan. Atas nama Bapak Firman, oke, tabungan Bapak terblokir karena adanya indikasi aktivitas mencurigakan. Ucapnya dengan nada malas. Memangnya berapa saldo Bapak? Tanyanya sambil tersenyum sinis, seolah ia sudah tahu jawabannya. Firman menghela nafas. Dengan wajah polos dan lugu, ia menjawab, 300 juta, Bu. Seketika hening. Staf wanita itu membeku selama beberapa detik. Lalu tawa kecil keluar dari bibirnya. Tawa itu menular ke teman di sebelahnya, lalu ke staf-staf lain di sekelilingnya. Mereka tidak bisa lagi menahan tawa, menertawakan Firman yang berani-beraninya menyebut nominal sebesar itu. 300 juta? Bapak serius? Kata staf itu sambil terbahak-bahak. Tawanya terdengar seperti lonceng yang berbunyi sumbang di telinga Firman. Uang segitu banyak buat apa? Beli proyek baru, Pak? Atau buat beli mobil mewah? Ejekan demi ejekan mulai datang. Firman merasa harga dirinya diinjak-injak. Wajahnya memerah. Bukan karena malu, tapi karena amarah. Amarah yang selama ini ia pendam akhirnya meledak. Kenapa kalian tertawa? Uang itu hasil kerja keras saya. Saya kuli bangunan, saya tahu. Tapi uang itu murni dari keringat saya. Dari setiap hari saya angkat semen. Apa kalian pikir kuli bangunan tidak bisa menabung? Staf-staf bank yang awalnya tertawa, kini terdiam. Terkejut mendengar suara lantang Firman. Namun salah seorang staf pria dengan kacamata tebal maju ke depan. Pak, jangan bikin keributan di sini. Kalau Bapak tidak punya uang sebanyak itu, jangan bohong. Kami sudah sering lihat yang seperti ini. Bapak pasti hanya iseng atau mencari perhatian. Katanya dengan nada mencemooh, sambil menunjuk Firman. Firman merasa dadanya sesak. Hinaan itu lebih menyakitkan dari lebam di tubuhnya. Ia mencoba melawan, tetapi kata-katanya tenggelam di tengah bisikan dan tatapan sinis. Ia menggenggam tangannya kuat-kuat, bergetar menahan amarah yang membara. Saat itu ia merasa seperti sendirian di tengah kerumunan yang mengejeknya. Sebuah kegaduhan yang memanas dan sebuah keputusan buruk hampir diambil oleh Satpam Bank. Ini adalah titik di mana Firman hampir diusir dari tempat di mana uangnya disimpan. Firman mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya tak terbendung. Uang ini hasil keringat saya. Kenapa kalian tidak percaya? Teriaknya lagi mencoba melawan derasnya gelombang hinaan. Namun suaranya yang lantang hanya dianggap sebagai angin lalu. Para staf bank kembali tertawa. Kali ini lebih kencang, seolah-olah ia adalah bahan lelucon paling lucu hari itu. Wajah-wajah mereka menunjukkan arogansi. Seakan-akan mereka adalah kaum yang lebih tinggi dan Firman hanyalah remah-remah di bawah sepatu mereka. Situasi semakin tak terkendali. Seorang satpam bertubuh tegap yang sedari tadi mengamati dari jauh, kini berjalan mendekat. Raut wajahnya datar, tanpa empati. Bapak, tolong jangan bikin keributan di sini. Ini tempat umum, katanya dengan nada mengancam. Satpam itu menunjuk ke arah pintu keluar. Kalau Bapak terus-terusan begini, saya terpaksa harus mengusir Bapak. Firman menatap satpam itu dengan mata berkaca-kaca. Hatinya perih, bukan hanya karena hinaan dari para staf, tapi juga karena perlakuan yang ia terima dari orang yang seharusnya menjaga keamanan. Ia merasa sendirian, tak ada yang mau mendengarkan. Ia mencoba menjelaskan,
Saya tidak membuat keributan, Pak. Saya hanya ingin tabungan saya dicek. Ada 300 juta di sana, hasil kerja keras saya. Namun satpam itu tidak peduli. Sudah, Pak, pulang saja. Jangan membuat malu diri Bapak sendiri. Air mata Firman akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata amarah dan keputusasaan. Ia hampir saja menyerah, pasrah diusir dari tempat di mana seluruh impiannya disimpan. Ia menunduk, bahunya bergetar, merasa tak berdaya. Ia hampir saja melangkahkan kakinya keluar, meninggalkan semua itu. Namun, di tengah kegaduhan yang memanas, sebuah suara tenang memecah suasana. Seorang pria parubaya yang mengenakan jas rapi dan kemeja bersih yang sedari tadi duduk di sofa area tunggu, bangkit dari kursinya. Ia telah menyaksikan seluruh drama yang terjadi. Dengan langkah mantap, ia mendekati kerumunan. Kehadirannya menarik perhatian semua orang, termasuk satpam yang hendak mengusir Firman. Pria berjas itu seakan menjadi harapan terakhir bagi Firman. Di tengah keramaian dan suasana yang mencekam, seorang pria berjas rapi melangkah maju. Namanya Bapak Budi. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis menambah kesan wibawa. Matanya teduh, namun memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan. Kehadirannya yang tenang seakan menyerap semua amarah dan kegaduhan yang terjadi. Staf bank dan satpam yang tadinya garang seketika terdiam. Mereka mengenal Bapak Budi sebagai salah satu manajer senior di kantor pusat, atau setidaknya nasabah VIP yang sangat dihormati. Budi berdiri di antara kerumunan, memandang Firman dan para staf secara bergantian. Ia menoleh ke arah satpam dan dengan suara rendah namun jelas, ia berkata, "Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut?" Satpam itu tergagap, mencoba menjelaskan. "Ini Pak, Bapak ini membuat keributan karena kartu ATM-nya terblokir dan mengaku punya uang banyak." Budi tak langsung mempercayai perkataan satpam itu. Ia mengalihkan pandangannya pada Firman yang masih berdiri dengan wajah basah oleh air mata dan debu. Budi melihat kesedihan dan kejujuran di mata Firman, bukan kebohongan atau kenakalan. Ia melihat cerminan perjuangan hidup yang ia kenali. "Bapak, bisa ceritakan apa yang terjadi?" tanya Budi dengan nada lembut dan tanpa prasangka. Firman yang terkejut karena ada orang yang mau mendengarkannya mulai menceritakan semuanya. Dari pekerjaan kuli bangunannya, tabungan selama 10 tahun, hingga penghinaan yang baru saja ia terima. Budi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ia tidak memotong pembicaraan, tidak menghakimi penampilan Firman, dan tidak pula meremehkan ceritanya. Setelah Firman selesai berbicara, Budi menoleh ke arah staf yang tadi menertawakannya. "Tolong, cek rekening Bapak ini sekarang juga. Jangan hanya menilai dari penampilannya." Perintah Budi adalah titah yang tidak bisa dibantah. Staf bank yang tadinya angkuh kini menunduk, saling pandang dengan cemas. Mereka tahu nasib mereka ada di ujung tanduk. Staf wanita yang tadinya paling lantang menertawakan Firman, kini berdiri di depan komputernya dengan tangan gemetar. Di bawah tatapan tajam Bapak Budi, ia tak bisa mengelak. Perlahan, ia memasukkan nomor rekening Firman, jari-jarinya menari di atas keyboard dengan rasa ragu dan takut. Rekan-rekannya yang lain, yang juga menertawakan Firman, mengintip dari belakang, menunggu hasil yang mereka yakini hanyalah kekonyolan belaka. Namun, saat layar monitor menyala, ekspresi wajah mereka berubah drastis. Tawa sinis yang sebelumnya memenuhi ruangan sirna begitu saja, digantikan oleh raut wajah yang pucat pasi dan mata terbelalak tak percaya. Angka-angka di layar seolah menampar keras arogansi mereka. Di sana, tertera dengan jelas di samping nama Firman, saldo akhir 300 juta rupiah. Suasana hening. Tidak ada lagi bisik-bisik, tidak ada lagi senyum sinis. Yang ada hanyalah keterkejutan dan rasa malu yang mendalam. Mereka yang tadi menganggap Firman berhalusinasi, kini terpaksa menelan ludah sendiri. Tatapan mereka yang semula penuh ejekan, kini berubah menjadi tatapan kosong, penuh penyesalan. Mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar.
Selama ini, mereka hanya melihat Firman sebagai seorang kuli bangunan yang kotor dan miskin, tanpa pernah membayangkan bahwa di balik penampilannya yang sederhana, tersimpan hasil kerja keras selama puluhan tahun. Para staf itu kini menunduk. Kepala mereka yang tadinya tegak dan angkuh, kini tertunduk dalam-dalam. Mereka malu bukan hanya pada Firman, tetapi juga pada diri mereka sendiri dan Bapak Budi yang menjadi saksi bisu keangkuhan mereka. Firman yang melihat perubahan itu tidak merasa senang. Hatinya justru diselimuti rasa kasihan. Ia tidak ingin membalas dendam. Ia hanya ingin tabungannya aman. Akhirnya kebenaran terungkap. Tetapi harga yang harus dibayar oleh para staf bank itu jauh lebih mahal dari sekedar nominal uang. Setelah semua staf terdiam dalam kekagetan, Bapak Budi mengambil alih suasana. Dengan suara yang tenang namun berwibawa, ia menatap satu persatu staf yang terlibat. "Lihatlah Bapak ini," katanya sambil menunjuk Firman. "Kalian melihatnya sebagai kuli bangunan yang lusuh, yang tidak pantas berada di tempat ini. Tapi tahukah kalian, di balik pakaiannya yang kotor, ada hati yang jujur dan kegigihan yang luar biasa. Ia menabung sedikit demi sedikit selama 10 tahun. 300 juta rupiah itu bukan uang haram, tapi hasil tetes keringat, kerja keras, dan pengorbanan." Budi melanjutkan, "Pekerjaan kalian adalah melayani. Melayani setiap nasabah tanpa memandang seragamnya, warna kulitnya, atau jumlah uang di rekeningnya. Martabat seseorang tidak ditentukan oleh penampilan luarnya, tetapi oleh kejujuran dan kerja kerasnya. Kalian telah menghina seseorang yang jauh lebih kaya hatinya daripada kalian. Empati adalah kunci. Jika kalian tidak bisa empati, maka kalian tidak pantas berada di sini." Nasihat Bapak Budi menembus hati para staf. Mereka menunduk, merasa malu dan bersalah. Salah satu staf wanita yang paling lantang menertawakan Firman kini berjalan mendekat. Dengan mata berkaca-kaca, ia membungkuk hormat kepada Firman. "Bapak Firman, saya minta maaf. Saya sangat menyesal telah merendahkan Bapak. Saya sadar, saya salah." Firman yang tadinya dipenuhi amarah, kini merasakan kelegaan. Ia mengangguk pelan, menerima permohonan maaf itu. Kemudian satu persatu staf lain datang, menunduk dan meminta maaf. Mereka mengakui kesalahan mereka dan berjanji akan lebih menghargai setiap nasabah di masa mendatang. Permintaan maaf tulus itu bukan hanya sekadar kata-kata, melainkan cerminan dari kesadaran mereka bahwa nilai manusia jauh lebih berharga dari sekadar penampilan atau status sosial. Firman mengangguk pelan. Senyum tulus mengembang di wajahnya yang masih sedikit basah. Ia menerima permintaan maaf para staf dengan lapang dada. Amarah yang tadinya membara kini telah padam, digantikan oleh rasa lega yang luar biasa. Ia merasa bangga, bukan karena nominal uang yang ia miliki, melainkan karena harga dirinya sebagai seorang manusia telah ditegakkan. Dengan bantuan Bapak Budi dan prosedur yang dipercepat, Firman mendapatkan kembali akses ke tabungannya. Kartu ATM-nya yang terblokir kini telah diganti dengan yang baru. Dan di dalamnya, angka 300 juta rupiah kembali memberinya ketenangan. Sebelum beranjak pulang, Firman menghampiri Bapak Budi. "Terima kasih banyak Bapak, Bapak sudah menolong saya," ucap Firman dengan suara bergetar. Bapak Budi tersenyum ramah. "Sama-sama Pak Firman, ini adalah pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya." Mereka berdua bertukar kontak. Sebuah janji persahabatan baru terjalin. Sebuah persahabatan yang terlahir dari kesalahpahaman di antara seorang kuli bangunan dan seorang manajer bank. Firman melangkahkan kaki keluar dari bank, kembali ke triknya Jakarta. Namun kali ini, perasaannya berbeda. Ia pulang dengan hati yang penuh makna. Ia lega karena tabungannya aman, bangga karena ia tidak menyerah, dan membawa pelajaran berharga bahwa kekayaan sejati tidak diukur dari jumlah uang di rekening, melainkan dari ketulusan hati dan martabat diri. Ia kini tahu bahwa di dunia ini masih ada orang baik yang mau menolong tanpa memandang siapa kita. Kisah ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang kemanusiaan yang berhasil ia temukan di balik pintu kaca bank yang dingin.